Baik, 103.9 Singosari FM Brebes yang terbaik kami sajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dan pastinya senang sekali saya Rara Elzana beserta tim untuk siang hari ini bertempat di Makodim 0713 Brebes. Siang hari ini bersama kita sudah ada ya narasumber yaitu Dandim 0713 Brebes yaitu Bapak Alkal Infantri Sabto Broto SMSI. Selamat siang, apa kabar Selamat Pak siang, Dandim? kabar baik. Ya. Kabarnya Ya, baik. kabar baik, sehat luar biasa ya. Oke. Setelah kemarin mungkin fokus ya. Fokus banjir. Iya. Tapi tetap luar biasa sekali beserta juga dengan para prajurit TNI yang lainnya di Kodim 0713 Brebes. Baik, untuk siang hari ini selama 1 jam kebersamaan kita, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bisa bergabung di telepon 071636 atau di SMS WhatsApp di 085700367798 ataupun juga bisa di line Facebooknya Singosari FM Brebes untuk bertanya dan langsung bisa berkomentar di masuk kolom komentar. Untuk siang hari ini ya Pak Dandim, kita ini akan membahas mengenai seputar prajurit TNI AD dan ini membuka peluang untuk generasi muda yang merasa tangguh atau ingin menjadi tangguh dan ingin berkarir di lingkungan TNI AD. Ini saatnya untuk bisa langsung ya bersiap diri ya Pak Dandim ya. Betul, bersiap. Karena selama 1 jam kita akan membahas mengenai rekrutmen TNI AD di wilayah Kodim 0713 Brebes. Baik, Pak Dandim, sebelum kita ke langsung tema bagaimana rekrutmen TNI AD di wilayah Kodim 0713 Brebes ya, untuk penerimaan prajurit TNI AD, ini sedikit kan, ini Tentara Nasional Indonesia ini ada 3 bagian. Ya, Ada betul. Angkatan Darat, ada Angkatan Laut dan juga Angkatan Udara begitu. Nah, kita tuh mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang pengen tahu TNI AD itu apa sih, kemudian juga mungkin tugasnya seperti apa, lalu mungkin nanti bisa dijelaskan mungkin dengan erat hubungannya, relevannya dengan mungkin sepak terjang atau karir dari Pak Dandim sendiri, Pak Sabto Broto MSI sendiri. Bagaimana nih Pak, pengertian dari TNI AD sendiri? Baik, TNI ini kan ada 3 matra. Tentara Nasional Indonesia itu ada 3 matra. Salah satunya adalah, diantaranya adalah 1 Angkatan Darat, kemudian Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Siap. Jadi istilahnya itu matra. Matra, oke. Darat, matra laut, matra udara. Nah, untuk matra darat sendiri itu ada golongan baik darat, laut maupun udara itu juga ada golongan perwira, bintara, tamtama. Yang mana perwira itu ada 3 sumber. Sumbernya bagi adik-adik yang berminat SMA yang memenuhi syarat itu bisa mendaftarkan menjadi taruna yaitu Akmil, yang mana nanti setelah menempuh pendidikan dilantik itu nanti akan berpangkat Letnan 2. Oke, siap. Kemudian kalau dari sumber sarjana itu ada, yang kedua adalah sumber sarjana. Sumber sarjana itu ketika adik-adik yang sudah sarjana yang memenuhi syarat dan penyiapan yang bagus nanti diterima sama-sama di didik di Magelang juga nanti selama 7 bulan. 7 bulan, kemudian ada kejuruan juga 7 bulan. Oke. Nanti dilantik Letnan 2. Nah, kemudian yang sumber yang ketiga itu dari rekan-rekan TNI yang bintara, yang mana sesuai persyaratannya dia bisa juga ke jenjang perwira. Namanya itu perwira dari sumber reguler ya. Ya, pendidikannya di Secapa Adi di Bandung. Kalau yang sumber sarjana dan tarun yang dari Magelang di Magelang. Kemudian dari sumber bintara itu sendiri itu juga ada 2. Bintara umum dan bintara reguler. Kalau bintara umum itu yang dari orang sipil, lulusan SMK yang memenuhi syarat. Kalau dari umur 22 tahun itu pas dibuka pendidikan umur 22 tahun. Jadi minimal paling enggak 21 tahun setengah lebih sedikit itu masih bisa daftar. Yang jelas pas dibuka umurnya 22 tahun. Itu dari sumber bintara yang dari masyarakat umum. Ada juga bintara yang dari TNI sendiri, dari Tamtama, yang mana pangkatnya memenuhi syarat, kalau nggak salah Kopda memenuhi syarat, dia bisa jadi jenjang ke bintara. Kemudian yang golongan ketiga adalah golongan Tamtama, itu semuanya dari masyarakat sipil yang memenuhi syarat. SMA sederajat, SMK boleh, SMA boleh, pertanian boleh. Bahkan sekarang Bapak Kasat lagi fokus untuk mencari
adik-adik SMA yang punya kejuruan di pertanian, karena Oke, siap. banyak batalan-batalan baru yang dibutuhkan adalah adik-adik yang dari komunitas pertanian. Ya, mendukung swasembada pangan. Ya, gitu betul. Yang Swasembada sekarang pangan. dicanangkan. Ya. Oke, siap. Ya, jadi seperti itu. Kemudian untuk Pak Dandim sendiri ini seperti apa nih Pak? Buat kita tahu nih berkarirnya seperti apa untuk sampai menjadi akhirnya juga bertugas di Kabupaten Brebes. Iya, baik. Saya sendiri perwira dari sumber sarjana, yang mana ketika saya sudah lulus S1, kemudian mendaftar, alhamdulillah semua persyaratan kita siapkan dengan baik itu administrasi dari mulai ijazah dan lain sebagainya, kemudian kesehatan yang sesuai dengan standar dan prosedurnya, kemudian kesemaptaan jasmani, yang mana harus dilatih lari, pull up, nggak bisa lari besok ujian, nggak bisa juga. Oke. Pull up sekarang baru pengen mau daftar, besok baru pull up, nggak bisa. Itu harus dilatih jauh-jauh hari, minimal ya 3 bulan itu udah dilatih dengan baik dan intens. Bagusnya Sebelum jangka pendaftaran panjang. 3 bulan Sebelum pendaftaran. Lebih bagus dilatih lagi lebih jauh, mungkin SMA kelas 3 di mana semester 2 ya, semester pertama lah menjelang itu sudah bisa dilatih di situ. Oke. Untuk tidak mengurangi minuman dan makanan yang akan menghambat intens latihan ya. Kayak kebanyakan kerupuk, kebanyakan es itu kan jasmaninya kan nggak bagus gitu ya. Jadi makan makanan yang sehat. Iya. Sehingga saya waktu itu daftar, kemudian pendidikan di Magelang 7 bulan, dilantik Lenan 2, kemudian kejuruan di Pusnip di Bandung, di Pusdikip. Setelah itu baru direkrut oleh Kopassus. Ternyata dari sumber sarjana perwira pun bisa masuk Kopassus. Yang penting memenuhi syarat sesuai dengan standar yang diberikan. Setelah Kopassus, saya kemudian selesai pendidikan Kopassus selama 7 bulan, baru dapatlah di grup 2. Di grup 2 12 tahun. Setelah itu pindah ke cari mayornya di Jakarta. Jakarta di Makopassus di Jantung 3 tahun. Setelah itu kami Sesko. Sesko selama di Kopassus ya penugasan ya banyak, baik penugasan tempur maupun penugasan non tempur seperti daerah-daerah terpencil yang harus dibantu secara transportasi jembatan yang tidak ada dan sebagainya. Kita hadir di sana untuk bekerjasama dengan kementerian yang ada di sana. Nah, dulu dinamakan ekspedisi NKRI wilayah-wilayah. Nah, setelah Sesko kami dapat di Kodam 4. Waktu itu Pak Banja di Staf Kodam. Setelah itu kami mendapatkan amanah untuk menjadi danjon di Aceh 113. Aceh udah jauh, sekarang aman. Dulu konflik, sekarang sudah aman. Nah, di Aceh 17 bulan terus saya mendapatkan amanah baru, tugas membawa Satgas ke Papua, ke Puncak Jaya Papua. Setelah itu kembali baru diberikan amanah dan senjata 6 bulan baru jadi dandim di Brebes. Ya sama, ketika saya dulu tidak siapkan dengan baik ya agak sulit. Tapi kalau menyiapkannya dengan baik dari mulai menyiapkan psikologi, kesehatan, jasmani, kemudian umur memenuhi syarat, itu pasti masuk. Jadi nggak ada namanya tentara bayar apa, itu tidak ada. Itu yang salah di situ. Salah ya, begitu tipis gitu ya. Iya. Persiapannya ada pada diri sendiri yang ingin berkarir di lingkungan TNI sendiri. Apalagi tadi kita sudah dengar ternyata persiapannya itu jauh sebelum pendaftaran ya, bahkan mungkin harus jauh lebih baik lagi 3 bulan lebih gitu ya. Iya. Oke, baik. Dan ternyata dipendengar luar biasa sekali untuk karirnya Pak Sabto Broto ini. Beliau sangat luar biasa, berada di beberapa daerah yang juga konflik dan yang pastinya beliau pasti tahu ya untuk bagaimana juga sampai akhirnya di Brebes ini mungkin lebih
lebih mudah mungkin bisa dikatakan seperti itu daripada tadi yang sampai di Papua ya. Ya, Papua. Sampai juga itu yang kita tahu sendiri luar biasa tantangannya, alamnya gitu ya, dan juga mungkin masyarakatnya sendiri gitu Yeah, mungkin ya. yeah. Oke, baik. Nah, berhubungan dengan tadi juga tema kita kan rekrutmen untuk prajurit TNI AD di wilayah Kodim 0713 Brebes. Baik. Sebenarnya nih dari kita tadi dengar kayaknya tantangannya luar biasa dan mungkin bisa dikatakan sulit untuk menjadi seorang prajurit TNI AD begitu ya. Nah, yang saya bilang apakah benar-benar yang tadi benar-benar sulit atau enggak sih, mungkin dari kesiapannya tadi gitu, dari juga pengalaman Pak Dandim sendiri. Baik. Sebenarnya masuk tentara tuh nggak sulit. Nggak sulit asal kita siapkan. Jadi persyaratannya apa? Baru kita siapkan berbenah diri. Contoh seperti kesemapatan jasmani. Kita lari minimal berapa? Satu putaran kalau di stadion itu 400 meter. Nah, minimal berapa? 7 putaran. Ya kita harus target 7 putaran. Artinya apa? Setiap menghadapi tes atau kompetisi, kemudian yang dites itu mungkin standarnya berapa, ya harus kita penuhin. Bahkan bila perlu 100 nilainya. Kalau orang yang nilainya 100 pasti lulus. Karena begitu diadu ranking. Nah itu karena namanya kompetisi kan adu ranking. Jangankan kita tentara mau masuk, burung pun juga sama. Kalau diadu itu kan suaranya yang bagus, Betul. yang banyak, yang sehat, Iya. yang panjang, yang kuat, itu juga pasti menang. Nah tentara juga sama. Tapi persyaratan tidak hanya lari, tidak hanya jasmaninya kuat saja, tapi yang paling mendukung juga adalah kesehatan. Jadi tidak ada paru-paru, tidak ada jantung, tidak ada. Jadi kan berbahaya kalau yang punya jantung kan ya lebih baik berkarirnya di yang tidak menggunakan fisik yang sangat kuat. Kalau TNI kan fisik yang kuat. Tapi pada intinya semua bisa dipelajari, baik isi psikologi, jasmani, dan kesehatan itu kan ketika ada kendala kan bisa langsung bisa langsung di diskusi ke dokter, langsung ke dokter. Jadi jangan bertanya kepada bukan dokter, nanti nggak tahu, dia meraba-raba. Kalau dokter kan tahu, contoh Betul. giginya apa yang diperbaiki, kemudian ada ambeien, ini kan bisa dioperasi, ada varises bisa disuntik dan lain sebagainya. Artinya masih bisa benahin dan nanti akan sembuh dan bagus, nanti bisa memenuhi syarat. Tapi kalau sudah jantung, paru itu sangat berat, kasihan. Kasihannya kalau pendidikan nanti kan sangat berat. Gitu. Oke, baik. Jadi itu seperti itu, dan mungkin itu kan tadi untuk kesiapan mental dari segi lari, karena untuk fisik ya kita tahu sendiri mungkin banyak sekali TNI itu berada di lapangan begitu ya. Nah sekarang ini mungkin selain kesiapan mental, mungkin dari segi misal keadministrasian ini apa yang harus dipersiapkan untuk para generasi muda ini untuk bisa melangkah berkarir ke TNI AD sebagai ini dulu. Atau kita break dulu? Bagaimana? Kita break dulu atau lanjut ini? Lanjut. Break dulu. Oke, kita pariwara berikut dulu ya sebentar ya, karena pada dia juga ada sedikit ini akan. Yang terbaik kami sajikan. Yang terbaik kami sajikan. Baik, yang terbaik kami sajikan untuk dialog interaktif kali ini dengan Bapak Dandim, Letkol Infantri Sabto Broto SMSI selaku Kodim 0713 Brebes, dan kita akan bahas mengenai rekrutmen TNI AD di wilayah Kodim 0713 Brebes. Ya, ini Pak Dandim sudah ada partisipasi dari pendengar Singosari, luar biasa. Silakan. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di 0857 0036 7798 untuk di WhatsApp-nya ya. Ya, selamat pagi. Oke, selamat pagi. Ini dari Rehan di Brebes. Ini bertanya, apa saja syarat-syarat untuk menjadi prajurit TNI AD dan apakah ada syarat khusus untuk lulus, misalnya dengan tinggi badan dan berat badan misalnya. Oke, mungkin
kalau misalnya tinggi badannya ini, lah ini udah satu poinnya udah nilainya 100 dulu gitu mungkin ya. Mungkin kesehatan khusus. Ini juga ada dari Agus di Kerasak. Apa saja tahapan untuk menjadi seorang prajurit TNI AD dan prosesnya untuk menjadi prajurit TNI AD bagaimana? Oke, mungkin ini juga semuanya juga termasuk dalam kesehatan mental dan juga mungkin kalau pendaftaran juga tidak menghilangkan namanya administrasi ya. Ini seperti apa juga? Oke, yang harus disiapkan. Silakan mungkin dua dulu, Pak Dandim. Baik, terima kasih. Untuk menjadi TNI, ini TNI AD, mau laut atau udara itu sama. Yang jelas disiapkan persyaratan yang ada. Adapun tahapan dulu ya. Iya, tahapan menjadi TNI itu atau TNI AD itu yang pertama adalah kita menyiapkan administrasi. Setelah lulus administrasi, baru tes lanjutan. Tes lanjutan itu bisa tes kesehatan. Nah, setelah dinyatakan sehat, baru nanti tes lanjutan kesemaptaan jasmani. Itu urut-urutannya. Karena orang nggak sehat kan nggak bisa tes selanjutnya. Betul. Ya. Semuanya. Kalau administrasinya nggak lengkap kan nggak bisa juga selanjutnya di situ. Setelah nanti sehat jasmani, nanti paling di akademik ya, mulai psikologi dan lain sebagainya. Nah, kalaupun persyaratan umum itu ada, mungkin kalau saya bacakan panjang. Tapi kalau di Brebes, adik-adik di Brebes, silakan datang ke Kodim. Bisa. Nanti kita berikan cara menyiapkan dengan baik. Bahkan di Kodim ini ada 2 tempat ya yang melatih gratis tanpa bayar ya. Penyiapan kaitan jasmani. Kemudian kalau mau pemeriksaan kesehatan ya nanti silakan ada di Rumah Sakit Tentara, kan ada di situ. Di Tegal ada, di Purwokerto ada. Kalau di Brebes nggak ada. Belum ya. Belum. Masih sipil. Masih rumah sakit umum. Masih ke umum. Ya. Jadi persyaratan umum yang jelasnya warga negara Indonesia udah pasti itu kan. Jadi untuk tes kesehatan untuk lebih biar valid, lebih juga biar lebih tahu mungkin dalam masuk untuk menjadi prajurit ini khusus untuk di rumah sakit yang dinaungi oleh TNI gitu. Bisa umum bisa TNI. Kalau di rumah sakit tentara kan itemnya yang mau dites apa kan tahu. Lebih tahu. Kalau ya? yang umum kan global, yang nggak diperlukan ngapain kita harus. Betul. Nanti malah gitu membengkak nih. Malah. Iya, okay, ya intinya untuk daftar menjadi TNI sendiri itu tidak dipungut biaya gratis pun. Ya. Gratis. Okay, gratis. Okay. Kalau mau belajar lari, belajar pull up, ya datang aja ke Kodim. Ini ada 2. Kalau di daerah Bumiayu itu ada namanya Pak Eko. Di Kuramil Bumiayu. Okay, kalau di Kodim latihannya di Gor Karangbirahi itu dengan Bapak siapa ya? Kopda Joko, Koptu Joko ada dilatih di sini. Ya. Banyak lah. Nanti karena ada kalau mungkin nomor kontak mungkin. Nomor kontaknya Pak Joko. Atau mungkin sosmed mungkin bisa datang langsung aja. Bisa datang langsung aja ke Kodim, langsung nanti ada Pak Joko itu ada pasipesnya ada nih. Jam operasional untuk datang nih bagaimana untuk? Gimana? Untuk adik-adik yang mau mungkin. Oh datang aja nanti ada piket, mau ada piket pasti ada kan. Kalau jam dinas pasti ada. Cari Pak Pasipes, Pak Kun namanya. Pak Kun, Pasipes. Nanti tanya lengkap treatmentnya seperti apa, penyiapannya seperti apa. Kalau latihan ini di mana nanti bisa ditunjukkan. Kalau periksa kesehatan di mana supaya yang disiapkan benar-benar sesuai yang apa yang diteskan di situ. Oke, siap, baik. Ya persiapannya jadi seperti itu ya. Bisa dibantu oleh ternyata dari Kodim sendiri masing-masing itu sendiri ya. Oke, baik. Dan kemudian mungkin lebih ke apa ya, mungkin tadi yang apakah dengan tinggi badan segini, berat badan segini langsung bisa dinyatakan lulus atau bagaimana nih? Mungkin ada persyaratan khusus tinggi badan, berat badan. Tinggi badan ada. Kalau yang putra itu di atas 160. Kalau putri di atas 155. Oke. Ya, makanya kalau ini lari renang tuh tinggi. Saya dulu pernah. Saya waktu SMA itu kelas 1 paling kecil. Oke, paling kecil di kelas nomor 2. Ya, mungkin kalau masuk tentara nggak masuk itu. Tapi ternyata ada teman saya yang senior. Baik. Itu hobinya lari renang sama volley ya, loncat-loncat. Kok naik? Akhirnya saya ikut-ikutan itu. Akhirnya nambah. Jadi dulu akhirnya ya nggak jadi 180 sekarang. Jadi 180. Tadinya paling SMA kelas 1 paling kecil nomor 2 di bawah itu. Dengan lari, loncat.
terus Oke. gantung, pull up, Pull up, itu akan menambah karena masih masa pertumbuhan di kelas 1 itu. Ya. Oke, jadi ini buat adik-adik ini yang ingin mempunyai tinggi badan dan juga badan yang proporsional, ini ternyata ada olahraga yang bisa menunjang untuk juga masuk berkarir di TNI ya. Baik, kemudian tadi sudah jelas mengenai tinggi badan dan mungkin ini dari Fahri, Bapak sekarang ini kan eranya digital. Apakah dengan pendaftarannya juga bisa melalui digital? Kira-kira alamatnya apa ya gitu? Online mungkin yang dimaksud. Kalau pendaftaran sendiri itu sekarang online. Nanti setelah dinyatakan lulus online, baru nanti akan diarahkan untuk tes secara langsung Oke, jadi ke Semarang di Ajen Kodam Semarang. Di Watugong di pinggir jalan ya. Oke. Tadi kan untuk tinggi badan dan juga mungkin yang untuk cowok 160 160 ke atas. 160 ke Minimal atas 160, untuk dan putri 155. 155. Kemudian untuk umurnya sendiri ini bagaimana? Kalau umur itu baik putra maupun putri itu begitu dibuka pendidikan umur 20. 22. Dibuka pendidikan umur 22. Ya mungkin 21 setengah daftar, pas nanti tes lulus dibuka kan masih memenuhi syarat. Intinya patokannya adalah begitu dibuka pendidikan dia umur 22. Oke. 22. Maksimal untuk Itu maksimal. Oh, itu maksimalnya. Minimal ya 18 tahun. 18 tahun. Oke, 18 tahun. baik. Kemudian tadi sudah pendaftaran, mungkin kan ada pendaftaran itu pastinya sudah dibuka kapan sih untuk bisa mendaftar menjadi TNI AD di wilayah Kodim 3 Brebes? Kalau buka pendaftaran yang penerimaan calon prajurit, Taruna Akmil itu adalah daftar validasinya di bulan April. April, kemudian pemeriksaan pusat Panda itu di bulan Juli, buka pendidikannya itu di Agustus. Kalau untuk Bintara itu kebetulan belum ada penerimaan di tahun 2025. Baik. Yang diperlukan banyak adalah Tamtama. Okay. Ada gelombang 1. Siap. Itu mulai tanggal 6 Januari sampai 31 Januari. Dan selanjutnya nanti Pusat maupun Bukadiknya nanti Maret. Oke. Maret. Tanggal 4 Maret. Kemudian kalau yang gelombang 2 nanti September, Oktober, nanti buka pendidikannya November. Nah, itu yang bagi adik-adik atau semuanya yang pengen bergabung menjadi TNI, silahkan menyiapkan, atau kalau bingung cukup datang ke Kodim, cari bagian personil yang mana dia paham tentang tes persyaratan maupun cara-caranya segala macam yang berurusan dengan pendaftaran. Baik. Ya, daripada nanti datangkan orang yang nggak jelas, nggak bertanggung jawab, oknum, nah itu yang nggak perlu, cukup langsung ke Kodim aja atau ke Kuramil. Kalau nanti Kodimnya jauh nggak kenal ya nanti minta didampingi Babinsa lah. Mungkin kalau yang desa Kelahar, desa mana yang jauh, desa Bantar Kawung, cukup Babinsanya diantar ke Kodim, nanti bisa diarahkan kalau memang pengen bergabung di TNI, TNI AD. Ya, kemudian ada yang join lagi dari Gilang di Slatri. Tadi Pak Dandi menjelaskan tentang adanya tes secara akademik. Kira-kira kalau akademik berapa sih nilai rata-rata untuk bisa diterima menjadi seorang prajurit TNI AD? Semisal dari saya itu SMA atau SMK. Oh, kalau nilai akademik nanti yang menentukan panitia. Panitia yang sudah ditunjuk. Intinya mungkin rata-rata pelajarannya 8 atau 9 atau gitu. Oh, itu bagus itu. Oh, kalau yang ijazah itu rata-rata yang penting lulus. Yang penting dia ada lulus, patokannya tidak ada. Kecuali nanti yang taruna ya. Yang taruna mungkin ada di situ. Oke, siap. Taruna ada, kalau yang tamtama yang penting dia lulus, daftar. Nah, yang menjadi lulus dan tidak lulus itu harus disiapkan. Namanya akademik kan harus belajar ya. Belajar namanya tes EQ matematika, menghitung, kayak psikologi kan ada itu. Berhitung, kemudian membaca gambar, kalau dibalik ya kayak psikotes gitulah. Itu bisa disiapkan kok, di YouTube banyak tuh. Bagaimana sih cara masuk tes psikologi TNI, bagaimana sih cara pull up. Nah, itu juga banyak. Tapi kalau nggak yakin ya datang aja ke Kodim, bertanya kepada
dari staf personil di situ. Oke, baik. Selanjutnya dari Agustin ini menanyakan, Pak, apakah untuk teman mungkin dan juga saudara itu jika disabilitas atau cacat, apakah masih diberikan kesempatan untuk bisa mendaftar menjadi TNI AD? Ada kesempatan peluang ada tidak? Teman-teman. Maksudnya cacat yang gimana ya? Mungkin bisa. Kalau Ya, intinya semisal mungkin tidak bisa berbicara gitu atau kalau menjadi TNI sementara persyaratan sekarang itu adalah yang sehat ya. Sehat itu dalam arti tidak ada cacat. Karena berkaitan pendidikan kan perlu fisik, ya kan? Bahkan ini yang sakit jantung aja nggak boleh karena kerawan dengan meninggal dan lain sebagainya. Yang penting yang sehat, yang benar-benar sehat di situ. Kemudian tato juga nggak boleh. Bertato tidak boleh ya. Tato nggak boleh. Tindik juga nggak boleh, ya kan? Tapi kalau korengan diobati sama dokter bisa itu. Nah, baru ikut tes gitu. Apalagi putus cinta ya. Kalau putus cinta jangan, bahaya nanti. Nanti ngelamun aja. Ngelamun aja. harus ya, kalau mau masuk tara ya harus bebas semuanya. Bebas baik. Siap. Tunjukkan keberhasilan kita dulu. Baru mencari cinta nanti. Baik, Jadi mungkin sebenarnya Agus sih mau bertanya mungkin kalau bisa yang disabilitas atau cacat mungkin bisa ditempatkan berkaryanya bukan mungkin ke administrasi atau mana mungkin seperti itu ya. Mungkin bertanya. Sementara belum, masih persyaratan yang lama yang. Persyaratan yang lama. Karena nanti ini prajurit ya. Baik. Mungkin kedepannya mungkin bisa tapi belum ya. Bisa dicari yang talentanya tinggi mungkin tentang IT mungkin ada dan kelebihannya mungkin di IT itu nanti ada itu. Tapi itu nanti khusus, jadi kita juga ada menerima prajurit secara umum, ya semuanya sama lah, berlaku sama. Ada juga menerima prajurit secara talenta, keahlian di situ. Biasanya dalam setiap tahun itu yang umum juga ada, yang talenta juga ada di situ. Mungkin jago olahraga atau mungkin jago IT dan sebagainya. Berdasarkan talenta. Tapi tetap syaratnya sehat. Kalau nggak sehat nanti kan bahaya. Baik. Ya. Putus cinta juga nggak boleh ya. Iya. Nanti banyak lamun katanya. Baik, siap. Dan mungkin juga ini dari Risma menanyakan, dari larangan kalau misal perempuan ini jadi TNI AD itu latihannya harus yang berat-berat atau gimana ya? Sebenarnya gitu. Sebenarnya latihan itu terukur kok. Kalau mau lari ya latihannya lari. Nanti mulai dari pelan. Perempuan juga sama. Perempuan juga sama. Larinya juga sama, langkahnya pasti ke depan kan. Tinggal ganti kanan kiri, atur nafas. Pull up juga sama. Tapi kalau pull up untuk putra sama putri beda. Kalau putra itu kan menggantung full. Kalau putri itu berlawanan, dia menghadap ke atas, badannya ditarik. Jadi lebih ada sendiri. Nanti kalau lebih jelasnya langsung ke Kodim juga bisa diarahkan di situ, diajarkan di situ. Baik. Kalau push up juga beda. Kalau laki itu kan pakai ujung kaki, kalau wanita itu pakai dengkul. Tapi ngangkat tangannya sama, ngangkat badannya sama. Lain-lainnya sama, renang sama. Kan harus bisa renang. Yang penting nyampe aja renang apa. Nanti baru diajarkan tentara yang gaya-gaya khusus katak atau apa itu. Tapi yang penting nyampe. Baik, kembali lagi ini ada yang bergabung bertanya, Azam dari Songgom, apakah mendaftar prajurit TNI AD itu boleh dari SMK atau S2 atau S1 begitu katanya. Dan kemudian apa benar kalau misal keluarga ada dari tentara, misal kakek atau om itu diprioritaskan untuk bisa lolos menjadi prajurit TNI. Ada nilai plusnya katanya gitu. Yang diprioritaskan itu yang sehat dan memenuhi syarat. Walaupun putranya tentara, kalau dia tidak sehat kan nggak mungkin dipaksakan. Kalau jantung kan nggak mungkin juga. Kan? Yang jelas jangan berkecil hati. Mau kita anak siapa, tukang becak pun kalau dia bagus, sehat, bahkan di dalam tes 1000 orang yang diterima 200, dia bisa ranking 1 apa ranking 200 besar pasti diterima di situ. Jadi bukan karena tentara, bukan. Karena memang keahlian atau kemampuan nilai daripada anak itu sendiri. Baik. Ya, mungkin bisa dijelaskan kembali untuk tadi yang Azam menanyakan kalau dari
SMK mungkin persyaratannya apa, dan kalau dari S2 atau S1 apa yang harus dipersiapkan? Persyaratannya sama. Mau kalau SMA ya, mau masuk Tamtama itu persyaratannya sama. Yang penting SMA mau sederajat ya. SMK boleh, MAN boleh, SMA boleh, SEMEA boleh. Sekarang nggak ada SEMEA, SMK ya sekarang kan. SMK. Nah kalau sarjana itu nanti bisa daftar di jalur sumber perwira sarjana. Oke. Nah, S1, S2 boleh di situ ketika umurnya masih memenuhi syarat. Kalau nggak salah 20 Berapa untuk S1? 23 tahun ya nggak salah. 23 sama juga? Iya. Dari Enggak, S1? kalau yang itu 22. Oh, 22. Kalau yang sarjana 23. Kalau dia kuliah umur 18, kuliah paling 3 tahun setengah, paling 4 tahun ya masih bisa di situ. Bahkan masih ada juga sekarang yang beasiswa yang masuk TNI itu yang masih kuliah tapi sudah terikat ikatan dinas ya. Nanti setelah kuliahnya selesai baru sarjana, baru dia ikut pendidikan di situ. Tapi juga dites juga kesehatan ini, dicek ulang. Oke, baik. Ini juga satu lagi dari apa ini ya? Rizka menanyakan, Pak Dhani boleh dijelaskan kira-kira untuk bisa lulus misalnya apakah pernapasan itu juga termasuk kategori bisa lulus, mungkin latihan untuk pernapasan itu apa aja olahraganya gitu. Latihan pernapasan? Iya. Oh. Latihan pernapasan bisa sangat baik juga untuk endurance dan lain sebagainya. Itu kalau di sini kan banyak ya. Latihan sendiri juga bisa, bergabung di Merpati Putih juga bisa, kan banyak tuh yang bela diri wilayah yang berkait kayak yoga juga bisa juga. Sebenarnya kalau latihan bernapas itu gampang, kita bisa di rumah sendiri bisa. Yang jelas rumusnya kalau nama bernapas itu tarik dalam-dalam melalui hidung, keluar pelan-pelan melalui mulut. Ya, ditahan di dada sebentar. Jadi tarik hidung dalam sekuatnya semampunya, turunkan di dada, tahan sebentar, kemudian naikkan lagi, buang di mulut pelan, tidak boleh langsung itu enggak, mendesis sebenarnya, pelan gitu. Jadi itu berterus, itu enggak lari aja keringatnya banyak tuh. Artinya itu olahraga dalam, membuka paru-paru sehingga kalau lari dan renang dan sebagainya itu kuat. Artinya udah siap di situ. Itu bisa untuk mendukung dalam rangka pemanasan ya, untuk kalau tes lari atau tes apa itu bisa. Renang itu bisa. Kalau renang tanpa berlatih napas di air atau dan sebagainya, tiba-tiba langsung berenang itu ngap-ngap. Oke, baik. Pasti ngap-ngap. Gelagapan kalau orang Jawa bilang itu. Oke. Ya, itu juga salah satu yang harus diperhatikan untuk bisa lulus ya, untuk kesiapan mental. Itu juga mungkin ya mental juga nih. Namanya masuk tentara, mentalnya harus bulat. Tidak boleh secuil kurang sedikit pun. Bulat. Siap. Ini dari Fahri yang ada di Wanasari menanyakan, kalau misalnya terkendala dengan penglihatan bisa berkacamata, apa bisa lulus atau tidak? Itu ada batasannya. Oke. Jadi ada batasannya, nanti kan di situ ada tes mata ya. Jarak berapa di situ nanti panitia kalau terlalu parah dia ketergantungan dengan kacamata, itu kemungkinan agak kendala di situ. Oke, baik. Ya. Tapi bisa diperiksakan ke dokter mata yang di rumah sakit ntar kan tahu batasan-batasan berapa yang boleh mendaftar, sekian kan ada di situ. Oke, baik. Kemudian tadi mungkin ada kontak person yang mungkin bisa langsung mungkin dari yang ada di Brebes, Pak. Ada nanti langsung Pasipes kalau tanya nomornya Pasipes. Oh, langsung aja datang ke Kodim 03 Brebes ya. Ya, bisa datang aja lah. Dengan Pak Sipes. Kapten Infanteri Kun Priyanto. Baik, Pak Kun Priyanto, Kapten Infanteri. Iya. Terima kasih, nanti bisa dicari. Orangnya tinggi besar. Siap. Ya kan? Asli Brebes. Asli wong Jatibarang ya. Siap, asli Brebes tuh ya. Putra daerah ya, Pak. Putra daerah. Kalau Pak Daden sendiri nih, Pak Sabto Broto asli mana nih, Pak? Saya tuh luar negeri. Kelahiran. Argentina. Deket Ngawi, Sragen. Oh, Sragen. Siap.
Oke, baik ya. Luar negeri ya Pak ya. Luar negeri. Luar negeri, siap-siap. Oke, baik. Dah dari beberapa informasi dan juga yang dijelaskan oleh Pak Sabto ini saya kudadep juga ya. Ini ada trik atau juga mungkin konsep ya yang dilakukan dari Pak Dandim untuk sendiri gitu ya, untuk para pemuda khususnya untuk putra daerah dan putri daerah Brebes untuk bisa lolos masuk menjadi TNI gitu dan bisa bergabung tentunya di wilayah Kodim 0713 Brebes sendiri. Ya. Jadi yang trik saya ya, ketika saya mau mendaftar TNI dulu, saya harus tahu tahapan seleksinya seperti apa. Yang mana tahapan seleksi untuk sekarang ini adalah yang jelas yang pertama administrasi. Baik. Kemudian berlanjut pemeriksaan kesehatan. Kemudian berlanjut ke tes kesemaptaan jasmani. Siap. Kemudian baru wawancara mental ideologi, itu mencari intelijensia kita secara langsung oleh panitia. Baru sidang parade daerah, parade pusat, baru nanti pendidikan. Nah, administrasi sendiri kita juga akan datangi. Waktu itu saya kan di desa juga, saya datang ke Kuramil. Baik. Kuramil diarahkan ke Kodim. Akhirnya Kodim tuh ada persyaratan-persyaratannya apa, baru saya bawa, saya siapkan. Itu jauh-jauh hari. Nah, ketika ada pengumuman, paling enggak 4 bulan sebelumnya itu kita sudah tahu, kita daftar itu. Syaratnya apa saja, yang kurang apa saja, legalisir apa saja. Nah, kalau sekarang ini kalau enggak tesnya melalui online. Setelah online baru dapat lulus online secara tentasi, nomor dapat, baru nanti tes secara langsung di Semarang. Nah, untuk rikes pemeriksaan kesehatan sendiri kita kan harus tahu yang dites itu apa. Baik. Ya kan? Mulai dari jantung, ya kan? Paru-paru, kemudian THT, kemudian postur kesehatan di situ, terus kemudian pemeriksaan THT ya, THT telinga, hidung, terus kemudian pemeriksaan mata. Siap. Nah itu lebih jelasnya nanti kalau memang adik-adik pengen sekali mendaftar, silahkan nanti diarahkan sama Pak Kun, bertanya langsung lebih detail apa yang perlu disiapkan. Kemudian jasmani, tahapan jasmani kita harus tahu. Kalau jasmani udah jelas dari dulu sama, mulai harus lari, berlatih lari, mungkin stadion tuh 400 meter tuh minimal kuat 7 putaran. Nanti akan dikembangkan. Latihan dulu 2 putaran, 2-3 putaran. Nah kalau nggak berlatih kan nggak bisa. Sama pemain bola dunia tuh kalau nggak latihan ya nggak mungkin jadi pemain dunia juga di situ. Saya dulu latihannya merapat ke tentara terdekat. Kebetulan rumah saya itu hampir 4 kilo tuh ke 408 dulu ya. Latihannya minta dilatih. Jadi afirmasinya udah ada nih, kita harus dekat dengan itu. Jadi ada semangat dulu. Iya, kita, akhirnya kita kan tanya, Pak, kalau mau jadi tentara larinya berapa? Gini. Ajari saya lari dong. Nah saya gitu aja kan kebetulan di situ. Walaupun nggak kenal, yang penting bajunya loreng saya deketi. Pasti orangnya baik-baik di situ. Kemudian dilatih juga, Pak kalau gantung pull up supaya kuat banyak gimana? Diajarin. Setelah tahu caranya, berlatih yang banyaknya di rumah. Yang tadi diajarin cuma sekali, di rumah bisa 15 kali nanti. Push up juga sama, push up. Terus kemudian sateran ya, lari yang mutar itu juga angka 8 ya, itu ada. Renang juga sama, Pak kalau renang piye caranya? Diajari juga sama. Dulu ada, saya udah lupa ya namanya, dari 408, mungkin udah pensiun mungkin ya waktu itu. Gaya yang mungkin harus. Gayanya gaya katak, gaya katak. Hanya 25 meter ya, itu yang penting nyampe, nggak waktu, yang penting nyampe. Syukur-syukur lebih cepat lebih bagus, artinya punya bakat di situ sendiri, itu akan ada penilaian tersendiri di situ. Jadi kita bertanya, karena nggak tahu, tanya bapak saya nggak tahu, tanya tetangga nggak tahu, akhirnya begitu di sana ada batalion, datang aja. Mau yang prajurit muda atau yang tua, baik kok kalau ditanya itu pasti baik. Pak saya mau masuk tentara caranya gimana? Diajari di situ. Boleh. Jadi nggak usah takut sama tentara. Datang ke Pak Kuramil nanti bisa diantar Babinsa. Nah, Babinsa siap mengantar atau menemani bertanya apa yang penting adik-adik yang pengen masuk
tentara. Pasti di kecamatan kan pasti ada Babinsa itu, ada Kurambilnya itu di situ. Iya pasti ya. Iya, bertanya aja saja. Kalau pengen masuk polisi tanya Babin Kaptimas, kalau mau masuk TNI tanya Babinsa. Itu, Mbak. Oke, apalagi sekarang mudah ya dengan Mudah. berbagai informasi dengan Mudah, tinggal kita mau apa enggak. Nah, kadang orang kemauannya tinggi tapi latihan nggak mau. Gimana mau lulus kan gitulah. Pengen jadi pemain dunia tapi nggak pernah nendang bola, gimana nanti supaya menjadi juara gitu loh. Oke, baik. Jadi untuk pendaftaran menjadi seorang prajurit TNI dulu awalnya adalah kita mungkin masuk websitenya dulu ya Pak ya untuk secara administrasi Ya, ya. websitenya nanti. Kemudian kalau sudah secara administrasi dinyatakan lulus, baru nanti mungkin dengan beberapa latihan fisik yang ada. Oke, oke baik seperti itu. Ya. Nanti kalau selain ke Pak Kun bisa ke radio Oh siap, Singosari. Nanti yang dari Singosari bisa nanya ke sini dari mana Pak, ini ada adik kita dari Songhom pengen daftar tentara. Nah diarahkan aja Mbak. Baik. Nanti cari aja Pak Kun di sana bisa jelasin. Kebetulan kan dia bagian kayak personil pasti tahu, dan komunikasi sama panitia yang di sana, yang Ajen Rem sana, yang Ajen Kodam ya. Ajen Kodam nanti kan di situ persyaratan apa yang lebih detail kan lebih tahu di situ. Oke baik. Nah selain untuk informasi dan lain sebagainya, ibarat kata sosialisasinya selain di Radio Singosari ini sudah kemana saja nih Pak Dandim untuk bisa para generasi muda khususnya untuk pemuda Brebes ini, ayo ikut pendaftaran dalam rekrutmen TNI AD di wilayah Kodim 073 Brebes. Selain sosialisasinya kita yang pertama peran Babinsa ya. Babinsa itu kan hampir setiap desa ada. Siap. Setiap desa ada, mereka diarahkan oleh Pasipes, segera diinformasikan ke masyarakat bahwa akan ada pembukaan TNI sesuai dengan golongan, ada Bintara, Tamtama dan Perwira, Taruna Akmil dan sebagainya. Nanti di situ Babinsa kan langsung membuat pengumuman di desanya dan di Kuramilnya, atau langsung bertemu siapa-siapa yang bahkan ada yang sosialisasi ke sekolah-sekolah SMA yang khususnya kelas 3 yang pengen daftar tentara dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian di Kodim, di Kuramil juga dibuat pamflet ya, pamflet penerimaan dan sebagainya. Nah ini supaya lebih ramai lagi lewat radio-radio sehingga seluruh adik-adik kita yang sangat berminat masuk TNI AD, ya ini pas di sini bisa bertanya langsung di sini. Mungkin siap, ini ada yang ingin bertanya dari Sandi yang ada di Kelampok. Iya. Ini sebenarnya kita dari awal sudah menjelaskan Pak, apa sih Pak keunggulan dari TNI AD daripada TNI yang lainnya begitu? Oke. Siap, boleh Pak. Gimana? Keunggulan TNI AD daripada TNI lainnya. Ini kayak varietas padi aja nih keunggulan. Keunggulannya sama saja, sama-sama putra bangsa, sama-sama menjadi abdi negara untuk mempertahankan keutuhan NKRI sesuai wilayah ya, laut, darat, udara. Ya. Gitu ya, Sandi, sama ibarat saja. jaga rumah, kalau yang di dalam sendiri, di luar sendiri pasti ada di situ, sehingga rumah itu menjadi aman. Setiap kegiatan sudah ada tupoksinya masing-masing, jadi nggak ada istilah unggul-unggul, nggak ada. Sama dengan pemain bola, salah satu pasti nggak ada di pemain bola itu aku yang paling berperan, enggak. Kalau dia diumpanin juga nggak gol dia. Saling koordinasi sesuai tupoksinya dan tugasnya masing-masing, itu aja. Jadi intinya adalah siap untuk bisa mengabdikan diri kepada negara begitu ya. Ini ada Mbak websitenya nih. Ada? Websitenya ada. Untuk silakan baca Mbak. Di http://recruitment.tni.mil.id gitu ya. Mungkin bisa dibacakan pelan-pelan sambil di ini Mbak. Baik. Ya, Pak. Ini pemirsa atau pendengar. Untuk pendengar Singosari, untuk bisa langsung mendaftarkan diri yang ingin berminat, silakan aja daftar online di sepanjang tahun ya, 1 Januari ini Pak ya, mulai pendaftaran di melalui websitenya di http://ad.recruitment.tni.mil.id itu untuk alamat website yang bisa dilakukan pendaftaran ya. Itu bisa ditempel di Radio Singosari Mbak nanti. Siap Pak, nanti biar saya tahu. Nanti untuk kelanjutannya persyaratan apa minta
cara-cara kisi-kisi atau Oke, betul. triknya apa Oke. harus disiapkan, tinggal silakan ke Kodim bisa juga. Oke, nanti Komandan Ujang Pak Alfred secara online ya. Iya. Siap dikirim ya Pak Ujang ya. Mau langsung tanya Pak Dandimnya juga bisa di situ. Oke, baik. Ada sosial media mungkin Pak Sabto ini? IG pribadi apa ini ada Pak? Instagram atau Facebook atau Nggak. mungkin nggak ada. Oke, nggak ada. Langsung aja ke Instagramnya Kodim ada Kodim ya? ada. Ada Kalau langsung. Instagramnya Kodim ada. Penerangan Kodim gitu ya? Ada Pak Oke, Ujang. ada Pak Ujang. Di Facebook ya Pak ya? Facebooknya Pak Kodim Ujang. dan Kodim itu langsung nanti informasinya sangat bisa jelas ya, lebih lanjutnya seperti itu. Oke, ini sudah durasi berapa? Sudah sejam? Oh cukup, oke sudah durasi. Ternyata durasinya sudah cukup nih Pak Dandim. Mungkin akan di lain kesempatan akan ada beberapa informasi lain yang akan nanti diberikan oleh Pak Dandim ya, yang pastinya membuat kita semuanya bisa menjadi suara generasi muda yang tetap terus berkarya begitu ya Pak Dandim ya. Terima kasih atas kesempatan waktunya dan juga terima kasih untuk yang bertugas hari ini dan juga buat rekan-rekan prajurit TNI di Makodim 0713 Brebes ya. Untuk closing statement dari Pak Sabto Subroto selaku Dandim 0713 Brebes ini Pak, silakan. Baik, terima kasih adik-adik saya sekalian yang baik putra maupun putri yang khususnya berada di Brebes atau umumnya dimanapun berada, bahwa menjadi TNI itu tidak membayar, gratis. Ya. Saya ulangi lagi, menjadi TNI itu tidak perlu membayar, yang ada gratis. Tinggal adik-adik semuanya, putra putri, apalagi yang sekarang sekolah SMA kelas 3 atau mungkin yang sudah lulus, disiapkan saja administrasinya sesuai persyaratan, kemudian kesehatannya diperiksakan, yang kurang nanti diperbaiki di situ karena masih ada waktu. Kemudian kalau kesegaran jasmani itu harus disiapkan jauh-jauh hari, dilatih. Kalau tidak paham cara berlatihnya di YouTube banyak. Kalau memang masih ragu-ragu silakan datang ke Kodim 0713 Brebes, langsung mencari Pasipes Kapten Infanteri Kun Priyanto, kebetulan putra daerah Brebes yang siap mendampingi atau mengajari bagaimana sih cara masuk TNI. Jadi diulangi lagi, tidak ada bayar, gratis, tidak ada bayar. Itu yang kami ulangi tekankan. Yang berminat sangat-sangat TNI menjadi masuk TNI ya harus bertekad bulat. Jangan kemauannya yang besar tapi latihannya tidak mau. Itu yang bahaya di situ. Artinya apa? Maunya besar tapi upayanya nggak ada. Itu yang nggak boleh. Kalau orang maunya besar, keinginannya besar, cita-citanya besar, upayanya juga harus besar. Mulai dari penyiapan administrasi, kemudian kesehatan, kemudian berlatih untuk menjadi yang terbaik. Karena ini sifatnya kompetisi, yang daftar ini adalah putra dan putri bangsa semuanya, sehingga berlomba-lombalah untuk menjadi ranking yang terbaik. Contoh, pendaftar 1000, yang diterima 500. Gimana caranya kita menjadi bagian dari 500 itu, mulai menyiapkan semuanya ya, akademiknya, jasmaninya, kesehatan dan lainnya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anda pendengar Singosari yang sudah bergabung dan juga menyimak untuk dialog interaktif di halaman Makodim 0713 Brebes bersama dengan Dandim Letkol Infanteri Pak Sabto Broto SMSI. Terima kasih. Tentang rekrutmen TNI ada di wilayah Kodim 0713 Brebes. Di lain kesempatan kita bertemu lagi. Sampai jumpa. Salam sehat selalu untuk Anda. Tetap bahagia selalu.